Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Atsani, jadi tadi makna al-qayyumiyah ada dua makna padanya. Pertama, kamalu ghinar Rabb subhanahu. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya, tak butuh makhluk apapun jua. Adapun yang kedua, kamalu qudratihi, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya. Wa tadbiri li hadhil makhluqat, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, dia yang mengatur seluruh makhluk. Fa huwal muqimu laha bi qudratihi subhanahu. Seluruh makhluk itu tegak bergantung urusan mereka ya dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi yang pertama maknanya Allah dengan sendirinya tak butuh makhluk. Ini makna qayyum yang pertama. Yang kedua, dengan Allah inilah berdiri semua makhluk. Ya, tegak seluruh urusan makhluk dengan bantuan Allah. Ini makna yang kedua. Jadi yang pertama kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Zatnya tak butuh manapun juga makhluk. Yang kedua, sebaliknya, seluruh makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat terwujud semua urusan makhluk ini di jagat raya ini dengan Allah. Matahari jika tanpa Allah tak akan mungkin berani terbit, dan dapat terbit di timur tenggelam di barat, mustahil. Bulan pun demikian. Lautan tak akan mungkin pasang dan surut kecuali dengan Allah Jalla wa'ala. Tak ada profesor dokter yang bisa membuat air laut menjadi pasang maupun surut, tak ada. Subhanallah. Ya, seluruh makhluk di alam raya ini bergantung dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, oksigen kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita kepada Allah Jalla wa ala. Cahaya matahari, angin yang Allah tiupkan, milik Allah. Ya, angin begitu kuat, tanpa angin tak ada kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Ban-ban besar yang antum lihat itu, kadang-kadang sampai 24 ban. Mobil-mobil besar kontainer, apa dalamnya? Angin. Penggerak-penggerak, alat-alat berat, mengangkat, menurunkan benda-benda, apa yang ada padanya? Angin. Subhanallah. Begitu dahsyat angin ini. Indah. Ya. Subhanallah. Itu semuanya milik Allah SWT. Dia yang menghembuskan. Ya, dia yang memiliki. Atsani kamalu qudratihi wa tadbir li hadhil makhluqat. Yang kedua ini menunjukkan sempurnanya ya kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk. Maka dialah Allah al-muqimu laha bi qudrati subhanahu, yang membuat tegak seluruh urusan makhluk dengannya. Dialah Maha Suci. Wa jami'ul makhluqati faqiratun ilaihi, seluruh makhluk butuh Allah Jalla wa ala. La ghinan laha anhu tarfata'in. Tak mungkin makhluk sedetik pun mampu berlepas diri dari ketergantungannya kepada Allah. Walaupun sedetik. Subhanallah. Jantung kita tak pernah berhenti sampai Allah tentukan dia berhenti. Subhanallah. Tidur kita, jantung tetap bergerak, berdegup. Siapa yang menggerakkannya? Kita pun tak sadar. Subhanallah. Allah Jalla wa ala. Jadi seluruh makhluk tak akan mungkin satu detik pun, kalau andai kata ada yang lebih kecil daripada detik kita sebutkan, tak akan mungkin lepas ketergantungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Fal arsyu, contohnya arsy, kursi, langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, manusia, haiwan, kulluha faqiratun ila Allah azza jalla. Semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memancangkan gunung sebagai pilar-pilar di bumi? Allah. Subhanallah. Ya. Siapa yang memancangkan berbagai macam pepohonan di muka bumi ini? Allah Jalla wa ala. Semuanya butuh kepada Allah. Ya. Bumi semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita berjalan dengan nikmat, tenang, tentram. Kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah di permukaannya. Ya. Semuanya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berkehendak, dia suruh bumi bergerak, maka terjadilah gempa. Subhanallah. Ya. Bumi yang kita
gunakan dengan nikmat, tenang, tentram, kita di atasnya berjalan, famshu fi manakibiha, berjalan di atasnya. Subhanallah, jika dia berkehendak dia goyangkan bumi kita ini, maka hancurlah ya manusia, hancur bangunan, gempa, ya begitu dahsyat. Subhanallah, ya subhanallah. Seluruh manusia, seluruh hewan, seluruhnya butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah dapat disamakan dia Allah Tuhan yang dengannya tegak seluruh makhluk, qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, dia yang menguasai seluruh makhluk dan apapun yang diperbuat makhluk. Apakah dapat disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang tak seperti itu, tak menguasai makhluk? Wa ja'alu lillahi syuraka'a, sementara mereka menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan. Qul, katakan Muhammad, sammuhum, silahkan kalian beri nama Tuhan-Tuhan kalian dengan berbagai macam nama, tapi itu Tuhan yang batil. Subhanallah, yang tak menguasai para penyembahnya. Ya, Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Dialah Allah yang menahan agar langit dan bumi tidak menyatu. Dahulu kala langit dan bumi, kata Allah, menyatu, kanata ratqan, dahulu kala langit dan bumi itu satu, fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Kita lihat langit tanpa penyanggah. Subhanallah, siapa yang menyanggahnya? Allah Jalla wa Ala. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Dialah Tuhan Allah yang memegang, menahan langit dan bumi agar tidak menyatu, agar tidak hilang. Ya, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Andai kata keduanya menyatu, tak akan ada yang dapat menahan setelah Allah Subhanahu wa taala makhluk manapun jua. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Tuhan yang maha lembut, lagi Tuhan maha penyayang. Betapa kuatnya dia, betapa perkasanya dia, mampu dia hancurkan makhluk yang bermaksiat kepadanya. Namun Allah SWT maha lembut, maha pengasih, dia beri tempo makhluk, tidak dihukum langsung makhluk. Dia adalah orang-orang kafir, mereka jalan di muka bumi ini dengan rahmat Allah SWT. Allah maha kuasa untuk membinasakan mereka dengan kufuran mereka, tapi tidak Allah SWT lakukan. Terbayangkan yang menyembah patung-patung, yang menyembah kayu-kayu. Subhanallah, betapa lemahnya mereka. Tapi Allah beri mereka kehidupan sama seperti kita, Allah beri mereka makan sama seperti kita, dan seterusnya. Kita menunjukkan betapa lembutnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah. Padahal dia pemilik alam semesta, langit dan bumi. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antaranya Allah berfirman, dan di antara sebagian tanda-tandanya ketika langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan masih banyak ayat-ayat semacam ini. Fa huwa subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat. Dialah Tuhan Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk, al-mudabbir li kulli kainat, yang mengatur seluruh perkara-perkara yang wujud di alam raya ini. Mimma taqaddam, dari apa yang telah dijelaskan, yu'lam, maka diketahuilah anna hadzal ismaini, bahwasanya dua nama ini, al-hayyul qayyum, humal jami'an li ma'anil asma'il husna, mengumpulkan semua makna daripada nama-nama Allah yang maha indah yang lain-lainnya. Semua nama Allah kembali kepada dua nama ini. Menunjukkan keduanya bukan sembarang nama. Karena itulah ulama menyebutkan di antara nama-nama yang terbesar adalah al-hayyul qayyum. Setelah Allah, al-hayyul qayyum. Wa 'alaiha madrul asma'il husna, di atasnya lah bertumpu semua nama-nama Allah yang indah. Wa ilaihi tarji'u ma'aniha jami'ah, semua makna daripada nama-nama Allah al-husna tersebut pun kembali kepada dua nama ini. Idz jami'u sifatil bari subhanahu raji'atun ila hadzal ismaini, karena semua sifat-sifat Allah Jalla wa Ala al-bari, yang membentuk makhluk, subhanahu yang maha suci, akan kembali kedua nama ini, kepada kedua nama ini. Maka keduanya menjadi nama yang terbesar, teragung, karena apapun juga nama-nama Allah lainnya akan kembali kepada dua sifat ini. Fal hayyu, maka nama Allah al-hayyu, Tuhan yang maha hidup, al-jami' li sifatidz dzat,
Nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Allah SWT sifatnya dibagi ulang menjadi dua sifat. Ada sifat dzatiyah, sifat yang kembali kepada zat Allah SWT, seperti mendengar, melihat, ya, wajah dan seterusnya, tangan. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Memberikan rezeki, menahan rezeki, ini sifat fi'liyah, ya, memberikan rahmatnya kepada yang kehendaki, menahan rahmatnya daripada siapa yang kehendaki, ini sifat fi'liyah. Maka al-hayyu al-jami'u li sifatidz dzat. Nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat dzat bagi Allah SWT. Ya, al-qayyum al-jami'u li sifatil af'al. Adapun nama Allah al-qayyum, kembali kepadanya semua sifat-sifat Allah fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Saya ulangi lagi, Allah SWT sifatnya dibagi dua oleh para ulama. Pertama, sifat yang kembali kepada zat Allah, yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya, seperti sifat qudrah, selama-lamanya Allah berkuasa, selama-lamanya Allah SWT, seperti sifat, ya, ilmu, selama-lamanya Allah berilmu. Ini sifat dzatiyah, ya. Mendengar, selama-lamanya Allah mendengar, melihat, ini sifat dzatiyah. Yang kedua, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau akan dia lakukan, seperti memberi rezeki, menahan rezeki, menghidupkan, mematikan. Hari ini dia hidupkan sebagian makhluknya, dia matikan sebagian lainnya, tergantung dengan kehendaknya. Namanya sifat fi'liyah. Dan semua, ya, sifat-sifat Allah itu akan kembali ke dua sifat ini. Tadi disebutkan, ya, ada beberapa sifat yang kembali kepada sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sifat apa di sini? Ya, fasifatu dzatiyah, maka sifat-sifat dzatiyah seperti kasama' wal basar, mendengar, melihat, walihat, tangan, itu sifat dzatiyah. Wal ilmu wa nahwiha, ya, wal ilmi wa nahwiha, seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Raji'atun ila ismil hayy, kembali semua sifat dzatiyah ini kepada nama Allah al-hayy, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Sempurna pendengarannya, sempurna penglihatannya, sempurna kuasaannya, karena dia hidup dengan sempurna. Wa sifatullahil fi'liyah, adapun sifat-sifat fi'liyah, contohnya kal khalqi, seperti mencipta. Ya, Allah SWT sekehendak hatinya kapan dia menciptakan, ya, makhluknya. Itu kembali kepada kehendak Allah SWT. Ya, sebelum 100 tahun ini tak ada kita di sini, kemudian Allah ciptakan adalah kita. Mungkin setelah berapa tahun kita pun tak ada. Ya, kal khalqi wa rizqi, rezeki yang dia turunkan, itu kembali kepada sifat fi'liyah. Ya, terserah Allah. Hari ini kita tak dapat rezeki dari jualan kita, mungkin besok baru dapat. Ini semuanya kembali kepada sifat, ya, fi'liyah yang kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal in'am wal ihya, memberikan nikmat, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wa nahwiha, dan lain-lainnya. Raji'atun ila ismil qayyum. Semua sifat-sifat fi'liyah ini kembali kepada nama Allah al-qayyum, ya, yang maha berdiri sendiri. Lianna min dalalatihi annahu al-muqimu li khalqihi, karena di antara makna al-qayyumiyah bahwasanya Allah lah yang mendirikan, menyanggah semua urusan makhluk. Khalqan, ya, baik dalam bentuk penciptaan, wa rizqan, rezeki, wa ihya'an, ya, wa imatatan, hidup mati makhluk, tadwiran, pengaturan makhluk, semuanya dengan qayyumiyahnya Allah SWT dapat berdiri dan tegak. Ya, andai kata Allah tidak qayyum, tidak berdiri, tak akan berdiri semua makhluk. Allah, andai kata Allah tak berdiri dengan segala macam bentuk urusannya, tak akan pula berdiri semua makhluk. Maka semua makhluk itu tegak kemaslahatan mereka dengan kekayyuman Allah Subhanahu wa taala. Faraja'atil asmaul husna kulluha ila hadainil ismaini, karena itulah semua nama-nama Allah yang lainnya akan kembali kepada dua nama ini. Sebagian kembali kepada nama Al-Hayyu, itu semua sifat dzatiyah, dan sebagian lainnya, ya, akan kembali kepada nama Al-Qayyum, itu semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Walidza dhahaba ba'du al-ilmi, karena itulah sebagian ulama berpendapat ila annahuma ismullahil a'zam, keduanya adalah nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab,
Jika orang berdoa menggunakan dua nama ini kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, ajaba, Allah akan kabulkan doanya. Wa idza su'ila bi'atah, jika dia minta dengan yang mohon Allah akan berikan.